This is Magda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa lagi pada podcast di episode yang ke berapa ya? Yang kesekian gitu. Karena kita akan kelima kayaknya ya. Karena kita akan banyak podcast ke depannya. Salah satunya untuk media informasi kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anak sekalian gitu ya. Pada kali ini sebenarnya kami juga ingin menginformasikan juga bahwa pada kesempatan kali ini kemarin baru saja ada berita yang kurang mengenakan untuk kita semua, yaitu PTM harus diberhentikan di Kabupaten Purbalingga. Seluruh sekolah harus berhenti, tidak hanya SMK Negeri Purbalingga saja, tapi seluruh sekolah. Ini merupakan sikap daripada pemerintah setempat terkait dengan adanya klaster sekolah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita berharap secepatnya setelah ini kita akan kembali lagi seperti PTM sebelumnya dan lebih baik lagi. Itu harapan kita semua. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua di rumah ya bersabar, tetap semangat dalam belajar walaupun masih daring, dan tetap semangat karena ini akan UTS. Di minggu depan kita akan UTS selama 10 hari kayaknya. Baik, pada kali ini kita sudah ada guest star di sini. Kalau kemarin adalah cewek, tetapi kemarin ceweknya adalah muda. Ini berkebalikan. Kali ini berkebalikan daripada yang kemarin. Ini ya pokoknya berkebalikan. Silakan perkenalkan diri, Bu. Sebelumnya terima kasih Pak Fajar yang telah memberikan tempat ya buat saya untuk podcast seperti itu. Untuk perkenalan, nama saya itu Bu Siti Nurlaila. Kebetulan saya di SMK 2 itu mengampu mata pelajaran atau mengampu pelajaran bimbingan dan konseling. Kiranya itu cukup Pak Fajar perkenalannya. Ya, silakan boleh keluar kalau sudah cukup. Jangan gitu dong. Ya. Itu sedikit perkenalan dari Bu Lela. Bu Lela ini adalah koordinator di BK SMK Negeri 2 Purbalingga. Jadi yang berurusan dengan kedisiplinan siswa, kemudian ya tentang siswa gitu ya. Jika ada siswa yang bermasalah, ini Bu Lela urusannya. Dan pada kesempatan kali ini Bu Lela akan menyampaikan sesuatu yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua. Ini bisa kita ambil pelajarannya dan bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira tentang remaja, karena yang sekolah di sini remaja semua ya. Dan saya juga mungkin remaja. Mungkin nanti saya tanyakan kepada Bu Lela apakah saya masuk remaja atau tidak gitu. Oke, Bu Lela, katanya mau berbicara tentang kenakalan remaja. Apa sih definisi dari kenakalan? Oke, kenakalan, nakal katanya ya, berawal dari kata nakal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nakal itu adalah perilaku ya seorang yang suka melanggar, seperti itu. Yang nakal yang suka berbuat yang tidak baik, seperti itu nakal. Kemudian kalau kenakalan remaja itu adalah perilaku atau aktivitas tentunya di sini remaja ya Pak Fajar ya. Remaja, di mana remaja itu usianya sekitar 13 sampai 18. Itu usia remaja, baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok gitu, yang aktivitas tersebut itu merupakan aktivitas yang melanggar norma ataupun ketentuan ataupun peraturan hukum. Ya. Itu yang dilakukan remaja. Seperti itu Pak Fajar. Oh ya, jadi saya tidak termasuk ya Bu. Kalau Pak Fajar itu menurut perkembangan ya sudah tidak lagi usia remaja. Tapi saya merasa seperti walaupun remaja. Jiwanya mungkin masih jiwa remaja ya Pak Fajar ya.
Ya, jadi 13 sampai 18 umurnya. Iya. Dan anak-anak kita di SMK Negeri 2 Purbalingga memang ya 16, 17, 18 ya Bu. Iya, 18. Yang kelas 12 kayaknya 18 tahun. Kayaknya ada yang 21 tahun Oh, ada Fajar juga. kemarin. Oh. Mungkin dia setamat SMP Tidak berhenti, langsung gitu. ya karena faktor apa nggak tahu. Nanti mau ke SMA juga berhenti, sehingga kemarin waktu ada vaksin itu terdata ada anak yang usianya 21. Ya. Iya. Gitu. Oke. Ya, selanjutnya terkait dengan kenakalan remaja yang khususnya di SMK Negeri 2 Purbalingga. Pernah nggak sih menangani kasus kenakalan remaja di lingkungan kita, Bu? Kalau di sekolah kita pernah sih Pak Fajar, kan tapi kenakalan remaja di sekolah kita ya masih masih normal lah, nggak sampai yang berat-berat sekali gitu. Ya memang ada yang berat tapi prosentasenya itu sangat kecil seperti itu. Kalau masalah kenakalan remaja di sekolah kita itu paling berkisar sekitar bolos sekolah seperti itu. Kemudian pacaran ya gitu ya. Pacaran itu juga termasuk salah satu contoh dari kenakalan remaja. Seperti itu Pak. Tidak sampai yang sampai yang berat seperti itu Pak Fajar. Mungkin bukan normal ya Bu, tapi yang ringan gitu ya. Iya, ringan. Karena kelakuan itu kan kenakalan itu kan bukan sesuatu yang normal, tapi sesuatu yang menyimpang gitu maksudnya. Betul. Ya. Tapi menyimpangnya ini masih ringan gitu iya. ya. Kategorinya ringan. Oke. Bolos sekolah, kemudian ada lagi pacaran itu ya. Iya. Dan saya rasa yang pacaran itu banyak sekali, Bu. Ya, lumayan banyak Pak, Ya, karena saya yakin banyak sekali. Iya, karena anak sekarang itu apabila tidak punya pacar itu kayak gimana gitu, kayaknya nggak ada teman untuk TTM kalau malam WA gitu, nggak punya temen kayaknya gimana kayak gitu. Jadi kayak wajib sekarang itu anak usia sekolah apalagi SMA, SMK kalau tidak punya pacar itu kayaknya ketinggalan zaman kayak gitu menurut anak-anak sekarang seperti itu. Ya. Memang ada sih Pak yang tidak pacaran tapi bisa dihitung. Bisa dihitung. Seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Karena ya seperti itulah Bu. Yang saya rasakan ketika saya di siswa pun banyak yang seperti itu. Tetapi waktu saya masih jadi siswa tidak banyak banget sih, mungkin 50% gitu ya. Dan kalau Mas Fajar pernah pacaran waktu sekolah dulu waktu SMK? Di sini enggak. Enggak ketahuan ya. Beneran saya enggak. Saya enggak pernah, karena saya memang menyibukkan diri untuk sesuatu yang lebih positif. Kegiatan sekolah saya lebih memilih untuk kegiatan sekolah. Kadang karena kenapa kita pacaran gitu ya? Karena kita kurang kegiatan sebenarnya. Jadi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Karena karena itu makanya kita melampiaskan sesuatunya pada pacaran. Sesuatu yang menurut kita menyenangkan gitu. Padahal sebenarnya nggak menyenangkan. Loh ya kenapa? Karena yang pacaran itu sering sakit hatinya daripada betul sekali. Yang nggak pacaran. Akan tetapi mungkin kita suka disakitin Mas. Gitu. Jadi ketika pacaran itu Bu, kita kan merasakan memiliki gitu, merasa memiliki. Jadi ketika merasa memiliki, dia jadi was-was gitu loh. Ketika dia belum pulang jam segini, ngapain nih? Itu kita justru nggak nyaman gitu loh. Ya. Di chat nggak dibalas langsung. Chat nggak dibalas, di telepon nggak diangkat gitu. Itu justru membuat kita nggak nyaman gitu. Padahal itu komitmen yang semu kalau menurut saya. Pacaran itu komitmen yang semu. Bahkan bukan komitmen sesungguhnya. Sebenarnya bukan komitmen. Ya seperti itulah. Jadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Betul sekali Pak. Ya. Oke, itu contoh-contohnya ya Bang. Kalau di yang antaranya ya. Yang masih berat, banyak yang berat juga ada gitu ya Bang. Yang berat ada Pak.
Yang berat itu seperti vandalisme ya, seperti bullying, perundungan, kemudian narkoba, miras oplosan, itu yang sudah kategori sudah merupakan pelanggaran, itu pelanggaran peraturan hukum ya, aturan hukum, udah melanggar, masuk ke ranah hukum ya Pak. Miras ya. Iya, miras oplosan dan narkoba. Kalau sekarang miras oplosan sepertinya nggak terlalu booming. Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin lebih boomingnya. Iya. Waktu saya sekolah juga masih booming sih miras oplosan. Mungkin waktu zamannya Mas Fajar lagi booming-boomingnya lagi booming-boomingnya, masalah miras oplosan itu yang dicampur-campur. Ada lagu oplosan gitu. Sampai saya masih ada lagu oplosan. Nah itu. Sampai ada lagu oplosan karena gitu, lagi booming sekali ya Pak ya. Aduh. Miras oplosan. Tadi apalagi sebelum miras oplosan Bu? Ada bullying ya? Iya. Ada vandalisme. Iya. Vandalisme itu yang seperti apa Bu? Vandalisme itu adalah merupakan perilaku tuh Pak Fajar, perilaku yang merupakan pengrusakan terhadap terhadap barang-barang berharga ataupun terhadap aset-aset dari baik itu sekolah, baik itu negara gitu loh. Hasil karya seni itu dirusak, dan itu merupakan perbuatan yang ganas dan keras itu. Itu tuh termasuk jenis kenakalan remaja. Iya. Dan itu seperti itu, kayak kemarin waktu ada demo itu kan, demo atau penurunan Pak Harto itu kan, banyak remaja-remaja yang ikut merusak aset-aset negara, seperti itu Pak. Itu termasuk golongan vandalisme. Seperti penjegalan. Bu Lela masih ingat zaman Pak Harto ya? Saya ingat sekali karena saya usianya kan sudah, kalau Pak Fajar mungkin masih usia berapa? Saya belum lahir Bu kayaknya Bu. Masa sih? 89 ya? Iya, sekitar 89. Berapa tuh? Saya belum lahir. Apa 98? 98 saya iya, sudah lahir. Iya benar, ketika itu anak saya masih usia 2 tahun. Saya kan anak saya 97. Iya benar, itu saya pas di Solo. Pas gempa-gempanya kan di Solo, saya pas di sana Pak Fajar. Aduh, merasakan kekacauan. Pembakaran dan lain sebagainya itu. Iya. Pasti banyak vandalisme. Banyak dilakukan oleh remaja ikut bergabung di situ. Seperti itu. Oke. Setelah vandalisme kemudian ada bullying. Ini bullying itu sering sekali Bu. Bahkan tidak hanya di sekolah, di lembaga besar pun ada gitu ternyata. Dan lebih parah gitu. Yang seperti kita tahu ya, tidak perlu kita sebutkan gitu ya. Di berita sudah. Ini baru-baru kemarin saja. Lembaga pusat gitu loh, padahal itu terjadi bullying dan itu dibiarkan. Dan sampai sekarang kasusnya masih ada. Sebenarnya ketika kita melakukan bullying gitu ya, ketika di kelas kita tuh kadang tidak bisa menempatkan diri sebagai korbannya sebenarnya. Ya kita seneng-seneng aja ketika melakukan bullying gitu. Dikiranya itu lelucon. Kadang-kadang gelewek kayak gitu. Padahal itu termasuk kategori bullying. Iya, betul. Kadang kita nggak sadar ya. Nggak sadar kalau kita itu sedang melakukan bullying gitu. Karena kita terbawa senang-senang sama teman. Guyonan gitu. Seperti itu. Kita anggapnya itu masih bercanda biasa. Padahal itu sudah masuk kategori bullying. Dan itu tidak nyaman untuk korbannya sebenarnya. Iya, betul. Bahkan di tahun 2019 itu Pak terjadi siswa itu membuli gurunya di Gresik. Iya, di Gresik. Itu siswa SMP malah Pak. Saya membaca itu membuli gurunya. Gurunya itu lagi mengajar, kemudian ada seseorang anak merokok di dalam kelas sedang pelajaran itu Pak. Terus maju ke depan, terus gurunya itu didorong kayak gitu dengan tangan kepalan 2 gitu, didorong sampai gurunya mau terjatuh gitu. Terus gurunya itu tidak membalas apa-apa itu, dan anak itu mengiranya itu lelucon gitu, dan dia sambil merokok
gitu. Dan ada temennya yang ngamera kayak gitu, Iya. merekam gitu, dan itu ditertawakan lah. Mereka itu dikiranya lelucon seperti itu Pak, padahal itu termasuk kategori bullying. Itu berat Bu. Iya. Pertama, untung gurunya itu bisa menahan emosi. betul. Pak. Tidak sampai Memukul. Mungkin kalau Pak Fajar diikutin mungkin sudah Mungkin saya pukul Bu. ya. Saya pukul. Berarti kan sudah pelecehan terhadap guru ya. Saya itu pukul. gurunya sangat baik, sangat sabar kali ya Pak. Sehingga dia cuma melihat saja tentang tingkah laku anak Iya. siswanya di kelas itu Pak. Iya. Saya juga terharu sama guru tersebut. Itu luar biasa. Iya. Memang jadi guru itu Harus sabar. sabar. Iya, nggak Betul. boleh emosi. Tidak boleh Tidak baper. boleh cepat Betul. emosi. Kuncinya nggak boleh baper. Pengendalian diri itu harus benar-benar. Betul. Iya, memukul sedikit nanti bisa jadi masalah. Kita yang kena, gitu. Nanti 7,5 juta Pak Fajar. Bukan masalah duitnya sebenarnya Bu. Malunya ya Pak Fajar ya, kan Iya. kita akan berurusan dengan hukum. Oh iya, seperti kita harus itu. berurusan dengan hukum. Walaupun sebenarnya kita dilecehin gitu ya Pak. Oh iya betul. Ini Kemudian, berat sebenarnya. Iya. Kadang- Kemudian ada lagi tuh Pak, tahun 2020 itu di Malang itu siswa temen ya membuli temennya itu 7 orang temen itu membuli 1 orang, ya tentunya yang dibuli itu anak yang di bawahnya kekuatannya ataupun dia itu Yang lebih lemah ya? Iya, lebih Yang dianggap itu. lemah gitu ya? Iya, dia itu diangkat gitu 7 orang gitu sama temennya, habis itu dijatuhin, dibanting, dipaving sampai berkali-kali itu ya. Terus yang terakhir dia angkat, dijatuhin di bawah pohon sampai akhirnya dia masuk rumah sakit. Ya. Dan sampai diamputasi salah satu jarinya itu karena sudah tidak berfungsi lagi. Dan dia pun juga katanya itu gelewean seperti itu, lelucon, iya, iseng gitulah caranya itu. Padahal itu sudah ya ditanya sama pihak kepolisian, katanya cuman guyonan, cuman gelewean, iseng seperti itu. Tapi keterlaluan seperti itulah Pak. Ya dia ketawa-ketawa gitu, sepertinya hal biasa, diangkat, dijatuhin gitu. Ya, seperti itu. Mengerikan Pak kalau udah bicara bullying itu. Tapi yang ringan itu kalau kita menertawakan temennya itu juga bullying ya Betul. Pak. Iya, anak bajunya terbalik karena dia nggak sengaja diketawain, dia apa. Nah seperti itu juga namanya kan bullying ya Pak. Harusnya dipanggil Mbak apa siapa bajunya gitu. Kebalik, gitu. Itu bajunya kebalik, kerudungnya kebalik, nggak diketawain di depan umum. Betul. Itu membuat Bukan menjadi bahan lelucon gitu. Bahan lelucon. Iya. Ya, Itu banyak sebenarnya terjadi ketika di kita sekolah. ini ketika kita membicarakan pelaku ya Bu. Pelaku ini sebenarnya kan memang nggak sadar. Iya, nggak sadar. Nggak betul. sadar dan nggak ngerti kalau dia itu di posisi sebagai korban. Iya. Coba kalau dia memikirkan kalau dia sebagai korban gitu loh. Seperti apa? Memposisikan diri Iya. sebagai dia gitu loh, Iya. sebagai korban gitu. Mungkin nggak bakal melakukan itu seperti gitu. itu. Dikembalikan kepada diri kita Nah, ya. Kalau kita jadi korbannya itu seperti apa? Betul, karena hati kita sudah dibekali gitu sebenarnya. Ini sebenarnya bener nggak sih gitu. Hati kita sudah ada gitu di dalam hati nurani kita. Oh, ini sebenarnya nggak bener gitu. Sebenarnya dia merasa mungkin tuh siswa yang melakukan itu ya Pak, mungkin kalau saya digini aku nggak mau, tapi mungkin karena dia merasa bangga atau bagaimana ya, merasa kalau lebih hebat. Iya, lebih hebat kalau bisa ini jadi orang tertara, dia akan bangga gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Di perasaan remaja kayak gitu. Oke. Di perasaan di hati anak remaja tersebut. Oke, sebenarnya semakin berat ini Makin asik ya pembahasan. Pak. Kalau berbicara masalah remaja itu pokoknya Nggak ada hentinya, sangat tapi menyenangkan seperti itu. Tapi Jadi kali teringat kita waktu masa remaja gitu. oh Remaja. iya, saya jadi ingat waktu remaja sih sebenarnya. Baru kemarin gitu. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada produk dari jurusan kita juga yaitu APHP. Salah satu jurusan kita APHP memproduksi produk-produk makanan. Ini contohnya adalah roti.
ya. Nanti Bu Lele bisa coba ini Roti rotinya apa, Pak? seperti Ini, apa. Pak? Ini roti isinya coklat. Kelihatannya enak banget nih. Ya bisa Dalamnya ada pisangnya selai kayaknya gitu nih. ya. Ada coklatnya, ada pisangnya. Ini Iya. ini juga Hasil menarik karya tapi anak murah kita. gitu loh. Murah meriah. Kemudian ini ada juga nih kemasan di sini. Ini ada serbuk jahe. Wah, dikemas dengan begitu Indah. menarik. Ini sebenarnya sudah kualitas pasaran ini ya. Sudah bagus untuk dipasarkan di Minimarket masuk lah minimarket. harusnya. Tampung Nanti di toko insya Allah oleh-oleh. kita akan mengembangkan yang seperti ini lebih banyak lagi, dan kita akan masuk pada pasar minimarket minimal gitu ya. Karena kita juga sudah punya Smakdamart Oh iya. sebagai betul minimarket sekali. kita gitu. Oke. Itu sekilas ya sebagai break kita. Bisa Silakan, minum, Pak? boleh minum dulu. Aduh, kalau banyak ngomong ini tenggorokan rasanya kering. Baik, kita lanjutkan Bu. Jadi pada tadi sudah membahas tentang kenakalan remaja itu apa, kemudian bagaimana kenakalan remaja, kemudian mengapa mereka melakukan kenakalan itu, karena mereka tidak sadar bahwa itu salah, dan mereka tidak merasa bahwa itu akan menyakiti, Tindakan tersebut menyakiti karena mereka tidak orang lain. menempatkan diri mereka sebagai korban. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mencegahnya, Bu? Untuk mencegah kenakalan remaja sebenarnya banyak. Itu berawal dari keluarga kita. Sebenarnya anak-anak yang melakukan tindakan kenakalan remaja itu disebabkan karena mereka itu kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Iya, kurang perhatian. Ya. Dari orang tua. Mungkin kalau kita ini telusur, kebanyakan itu anak-anak yang melakukan kenakalan remaja bahkan sampai ke narkoba yang tertinggi itu karena memang dari keluarga yang broken, Pak. Dari keluarga yang keluarganya tidak lengkap seperti itu, sehingga orang tua itu mungkin di dalam keluarga itu sering terjadi percekcokan atau kurang perhatian seperti itu, karena cuman satu sama ibu harus mencari uang dan lain sebagainya, sehingga dia kurang perhatian, sehingga anak remaja tersebut mencari perhatian keluar. Bilalah ketemu sama mereka yang kurang perhatian, yang kurang perhatian dan mempunyai perilaku yang menyimpang itu tadi. Kurang komunikasi, sebagai bentuk perhatian. Iya, miskomunikasi antara keluarga. Tapi ya tidak banyak itu yang dari keluarga lengkap, kaya itu juga ada. Iya, malah itu kayaknya banyak ya, Pak. Karena kedua orang tuanya itu tidak ngurusi. Iya, cuma memikirkan materi dan materi. Iya, sampai tidak pernah berkomunikasi dengan anak kayak gitu. Iya, sebenarnya itu miskomunikasi seperti itu. Kurang perhatian, kurang kasih sayang, itu faktor pertama kayaknya nakalan remaja itu terjadi seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua itu kurang motivasi dari orang tua, ya, kurang motivasi gitu, karena mungkin kalau keinginan anak remaja sebenarnya itu tidak banyak, Pak. Sebenarnya dia ingin diperhatikan, ya, ingin kalau pulang sekolah itu ingin ditanya gitu, tadi pelajarannya apa, tadi ada kegiatan apa di sekolah, ada kejadian apa, ditanya gitu aja. Sebenarnya anak itu akan senang sekali, bukannya anak itu terus dikasih materi. Mungkin pikiran orang tua itu, kalau aku sudah cukup dengan aku tuh memberikan materi, memberikan HP yang mahal atau memberikan motor yang bagus, kalau keluar baru kita belikan. Nah itu mungkin orang tua berpikir, aku sudah cukup, kurang apa sih aku sama anak. Tapi sebenarnya itu secara psikologis anak itu dia butuh perhatian, butuh komunikasi, butuh dorongan, motivasi. Kalau kita bisa menjadikan keluarga kita itu harmonis kayak gitu, maksudnya komunikasi antara bapak, ibu dengan anak, itu insya Allah lah kenakalan remaja itu bisa kita minimalisir atau bisa kita
anak-anak kita tidak terperangkap ke situlah. Iya. Jadikan keluarga itu, anak itu mempunyai jiwa itu I love family, gitu. I love my family. Kita cinta keluarga. Kalau kita sudah cinta, katanya mau dibawa kemana itu gampang ya Pak. Kalau namanya cinta gitu kan. Iya. Mau dibawa keluarga, mau dibawa ke sini, anak mau dibawa sini. Kalau sudah cinta keluarga itu, insya Allah gampang kayak gitu. Katanya dalam cinta itu kan apa itu Pak istilahnya, tai kucing rasa coklat apa ya. Nah sama aja dengan keluarga. Kalau itu sudah kita bikin ya, perhatian sudah, komunikasi sudah, motivasi sudah, insya Allah anak kita mau dibawa kemana sama orang tua, insya Allah bisa. Dan menurut seperti itu. Itu bukan materi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, tapi perhatian dan motivasi, dorongan seperti itu. Oke. Ya, jelas ya. Jadi penyebab cara mencegahnya adalah mengembalikannya pada penyebabnya gitu. Penyebabnya adalah kurangnya perhatian, kemudian kurang komunikasi, kurang kasih sayang dalam keluarganya. Itu yang menyebabkan dia mencari sesuatu di luar, mencari perhatian di luar. Makanya dia melakukan kenakalan untuk mendapatkan perhatian. Dan untuk diakui gitu loh. Iya betul sekali, karena remaja itu lagi mencari jati diri. Di dalam mencari jati diri, dilala ketemu sama anak yang menyimpang, akhirnya jati diri dia ya jadi menyimpang. Tapi juga nggak kalah itu Pak Fajar, penanaman keagamaan itu justru penting kan Pak ya, dari dasar, mungkin dari TK, dari dasar di keluarga seperti itu ya, sampai ke sekolah mungkin di TK ataupun di TK yang ada agamanya seperti itu sebagai dasar penting sekali. Iya, penanaman keagamaan. Karena keagamaan ada norma-norma. Iya, di situ akan anak mendapatkan norma-norma untuk sebagai apa itu namanya Pak? Sebagai manusia yang bermasyarakat. Iya, betul. Sebagai untuk hamba. Penyaring seperti itu. Iya. Betul sekali Bu. Dan saya sangat sepakat ketika memang pertama pondasinya adalah keluarga. Perhatian keluarga, kemudian kasih sayang keluarga, kebersamaan keluarga, kemudian selain itu juga referensi daripada anaknya, karena mereka akan melakukan sesuatu itu berdasarkan referensi mereka. Referensinya sesuatu yang buruk, mereka anggapnya sesuatu yang buruk itu biasa, gitu loh maksudnya. Kalau referensi mereka sesuatu yang baik, ya mereka akan cenderung pada situ gitu. Bersikap baik sekali. Nah itu ya. Oke. Itu kira-kira cara mencegahnya ya Bu. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Apa namanya? Apa ya Pak? Sudah. Ya mungkin saya menambahkan saja ya. Wow. Tadi kan dikatakan yang keagamaan itu penting ya. Betul sekali. Karena Pancasila kita pun sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah kita bisa menjadi manusia ketika kita sudah bertuhan, gitu loh maksudnya. Betul. Ketika kita tidak bertuhan, kita tidak bisa menjadi manusia. Manusia seutuhnya. Manusia yang menjadi manusia. Gitu loh. Hakikat manusia gitu ya. Makanya kita harus bertuhan itu, karena kita hanya hamba gitu loh maksudnya. Iya betul. Oke, itu saja mungkin ya, karena durasinya sudah hampir 30 menit. Oh, tidak terasa ya Pak? Ya tidak terasa, memang tidak terasa gitu. Apalagi kalau kita bicara remaja, aduh banyak sekali. Mungkin kita akan sambung di kesempatan selanjutnya, karena pembahasan terkait dengan kenakalan remaja memang sangat banyak sebenarnya. Tadi pun kita belum selesai terkait dengan contoh-contohnya, kemudian belum faktor penyebabnya. Yang spesifiknya seperti apa ya. Pokoknya untuk kali ini kita ambil saja poin-poin positifnya, manfaatnya, yaitu kita menghindarkan diri supaya kita tidak sampai pada kenakalan remaja tersebut gitu ya Bu. Yaitu kalau kita bisa berperilaku yang baik, kenapa tidak? Ya betul. Gitu. Kalau ada opsi yang bagus, kenapa kita nggak? Kenapa kita pilih opsi yang jelek gitu loh maksudnya. Betul sekali.
Ibaratnya kayak gitu gitu. Iya. Ketika ada roti, kenapa kita harus pilih Harus makan tai kucing? tai kucing. Mungkin karena udah cinta Pak, jadi tai kucing rasa roti. Gitu. Ya, Aduh. pokoknya seperti itu. Karena hidup memang pilihan, kita akan Betul diperhitungkan sesuai apa yang kita pilih. Ya, terima kasih Bu Lela. Sama-sama Pak Fajar. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, Sampai amin, jumpa, amin. Bu Lela. Terima kasih sekali atas waktunya. Ya, kita tutup saja. Let's talk in relax. Ya, Assalamualaikum Yes, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk in relax.